Jungle. Pak Roman, mana Pak Roman di Perumna?
ta'malun. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairun wa man kana yamutu khairan min amsihi wa huwa radihun wa man kana yamutu syarran min amsihi wa huwa mal'un. Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Ulum beserta jajaran Dewan Kiai dan keluarganya, semoga Allah muliakan. Yang saya hormati para roisah, juri dan juri yang alim dan bijaksana. Tak lupa yang saya hormati para santri dan santriwati, semoga Allah muliakan. Insyaallah pada kesempatan tahun malam kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul memperingati Tahun Baru Islam. Hadirin rahimakumullah. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya umur yang telah diberikannya kepada kita? Karena sampai sekarang kita masih diberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa memperingati Tahun Baru Islam yang saat ini telah kita pijam. Bulan Muharram adalah bulan istimewa, tepatnya pada tanggal ditetapkannya Tahun Baru Islam. Khalifah Umar bin Khattab yang telah menetapkan penetapan baru tahun Islam atau yang sangat terkenal dengan sebutan tahun Hijriah, yang mana tahun pertamanya ditetapkan dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Khalifah Umar bin Khattab tidak semata-mata menetapkannya begitu saja, melainkan disertai dengan alasan-alasan kuat lainnya. Karena apa? Karena di bulan tersebut terdapat banyak peristiwa-peristiwa penting, khususnya untuk umat Islam, umumnya umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Mengenai tahun hijrah diberi dengan kata hijrah. Hijrah bukan hanya Rasul saja yang diperintah, melainkan kita juga diperintah. Hanya saja sebelum kita berhijrah, kita harus paham dulu apa arti dari hijrah tersebut. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah al-Haris dalam kitabnya menafsirkan bahwa hijrah menurut Nawawi yaitu al-intiqal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan menurut istilah hijrah, Syekh Ahmad membaginya menjadi tiga. Yang pertama, al-hijratu minal maksiati ila taati, berpindah dari kebiasaan maksiat menjadi kebiasaan taat. Hadirin, bagian pertama dapat kita dalami lagi, jangan sampai kita ternyata dalam kemaksiatan sehingga kita lupa mengamalkan amal kebaikan untuk masa depan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, shadaqallahul adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kami kerjakan. Dan ayat ini jelas bahwa kita harus mempunyai peningkatan dan kemajuan prestasi, baik prestasi iman, ilmu atau amal. Karena Islam bukan agama yang statis, tapi agama yang dinamis, yang mengalami perubahan dan kemajuan dari waktu ke waktu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang maka dia adalah orang yang beruntung, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat.
rahimakumullah. Yang kedua, al-hijratu minal ghaflat. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, al-hijratu minal ghaflati ilal yaqdati. Berpindah dari sering lupa kepada Allah menjadi sifat selalu mengingat Allah. Yang ketiga, al-hijratu min ilmil asbari ilal ilmil arwahi. Berpindah dari kebiasaan melihat ilmu mawjudat menjadi kebiasaan melihat batinul mawjudat. Hadirin, kita bukan hanya menikmati laba dari usaha, lezatnya makanan dan suburnya tanaman, melainkan kita harus memikirkan siapa yang memberi laba, siapa yang memberi lezat pada makanan, dan siapa yang memberi subur pada tanaman. Tiada lain dan tiada bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwa tepat pada tanggal 10 Muharram adalah di mana ditetapkannya tahun Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab yang telah menetapkan tahun baru Islam dan tahun pertamanya ditetapkan dari hijrahnya Rasulullah SAW. Hadirin, dalam memperingati tahun baru Islam, jangan hanya saja merayakannya dengan pawai obor, ramai dengan mengadakan acara-acaraan, melainkan dengan hijrah dari yang tadinya baik tidak baik menjadi baik, dan yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Masyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan dakwah era milenial. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang itu banyak orang yang bingung bagaimana caranya kita menyampaikan dakwah di era yang zaman kita ini serba modern, serba gampang, serba mudah. Padahal mudah sekali untuk kita seandainya kita mengerti bahwasanya dakwah jihad yang berupa materi. Jikalau dan seandainya Anda benar, Anda kaya, niscaya Anda bisa membantu orang-orang yang kesulitan. Dan ada pula dakwah yang merupakan ucapan. Seandainya kita di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqumu minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Karena apa? Karena mereka lah orang-orang yang beruntung. Yang bagaimana yang termasuk orang-orang beruntung itu? Yaitu seperti anak santri-santri yang kece-kece ini. Karena apa? Santri termasuk orang yang beruntung. Karena dari santri kita berdakwah, kita berjihad, membela kebenaran, menegakkan keadilan, kemudian seterusnya santri zaman sekarang itu banyak yang salah. Salahnya kenapa? Ketika melakukan hal yang salah, mereka pede, mereka bangga, bahkan mereka percaya diri.
Pasti mereka yang ada malulah, apalah, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, falau mislu ajri fa'ilihi, yang artinya barang siapa seseorang yang mengajak kepada kebaikan, niscaya orang tersebut akan mendapatkan ganjaran seperti halnya orang yang mengerjakan kepada kebaikan tersebut. Maka dari itu kita sebagai santri tentunya kita bisa bangga bisa mengajak seseorang kepada hal yang benar dan menjauhkan seseorang kepada yang buruk dan mencegah dari pertengkaran. Betul tidak? Betul tidak? Maka dari itu kita gak apa-apa kalau namanya diajak, kita harus pede. Walaupun kita salah, kita harus tetap semangat karena kita ada di jalan Gusti Allah. Takbir. Jadi kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwasannya kita hidup di zaman yang era modern ini, kita harus bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa aja yang kita harus kerjakan, yaitu yang pertama-tama kita harus mengingatkan kepada sesama muslim tentang adanya kewajiban-kewajiban yang sudah jelas kita ketahui. Contohnya seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Dan setelahnya pas sunatan jangan lupa kita harus ingatin juga, karena itu sunnah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ketika kita sudah benar, kita sudah kaya, kita bisa mendonasikan dana-dana kita kepada tempat yang membutuhkan. Contohnya seperti Palestina, kita bisa sedekahkan kepada itu. Yang ketiga, ketika kita tidak mampu mengajak seseorang dengan ucapan, kita bisa mengajak seseorang dengan tingkah pola kita, akhlak yang suri tauladan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kata jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang disimpan dalam hati. Yang baik dari Allah, yang buruk saya introspeksi sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan ceramah agama dengan tema dakwah. Dakwah di zaman era globalisasi. Mau dengar? Telinga yang lebar, buka hati, buka mata, mudah-mudahan. Islam itu memiliki medan juang. Yang pertama yang disebut dakwah, yang kedua yang disebut hizbah, yang ketiga yang disebut jihad. Nah, untuk dakwah dan hizbah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, Waqala ta'ala wa'ikun ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul
menyatakan wa takum minkum, hendaknya harus ada di antara kamu sekalian, hai umat Islam, hai orang-orang yang beriman, ummatul, sekelompok umat. Jadi kalau disebut umat itu bukan satu orang dua orang, tapi menunjukkan umat yang cukup banyak. Dan kalau disebut umat bukan kelompok yang lemah, tapi betul-betul kelompok yang kuat, yang terorganisir dan tersistem, punya kekuatan. Hadirin, nah, harus ada di antara kamu sekalian orang Islam, sekelompok umat Islam yang terorganisir, yang tersistem, punya kekuatan untuk apa? Yad'una ilal khair, untuk berdakwah kepada al-khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan untuk amar ma'ruf, menyerukan kema'rufan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan untuk mencegah kemungkaran. Yad'una ilal khair itu disebut dakwah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu disebut amar ma'ruf nahi munkar. Bahasa fikihnya itu disebut hisbah. Fikihnya itu disebut hisbah. Jadi ayat tadi menyatakan tentang jihad, tentang dakwah dan hisbah. Sedangkan soal jihad, banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain yang menyatakan kewajiban jihad atas umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Nah, tadi yang pertama yang disebut dakwah. Dakwah itu kalau dari bahasa Arab itu dari kata da'a, yaitu dakwatan, yang artinya mengajak. Dakwah itu artinya yang namanya mengajak harus sopan, harus santun, harus lembut, harus arif, harus bijak, harus simpatik dan menarik. Yang namanya mengajak gak boleh galak, gak boleh bakat, gak boleh ganas, gak boleh begis, gak boleh kasar. Itu namanya dakwah. Mana dalilnya? Allah berfirman kepada Nabi dalam surat Al-Imran ayat 158. Allah nyatakan, hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, walaupun al-fatul bolidul qalbi, kau bersikap kasar, keras hati, al-fatul min haule, niscaya mereka akan bubar dari sisimu. Mereka akan mendengar dakwahmu, mereka lari daripada ajakanmu. Lihat ayat ini hadirin, lihat ayat ini hadirin. Jadi kita dilarang oleh Allah, tidak boleh bolidul qalbi lan fadhu min hauli. Allah menyatakan, hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, walaupun tafatul bolidul qalbi, kau bersikap kasar, keras hati, lan fadhu min hauli, niscaya mereka akan bubar dari sisimu. Mereka akan mendengar dakwahmu, mereka lari daripada ajakanmu. Lihat ayat ini hadirin. Lihat ayat ini hadirin. Sekarang kita dilarang oleh Allah, tidak boleh kasar, tidak boleh begis, tidak boleh galang. kita berdakwah, bukan berjihad, berdakwah. Sekarang kita sedang berbicara tentang dakwah. Dan di ayat yang lain Allah menyatakan kepada Nabi dalam surat An-Nahl ayat 125. Hasanah, dan dengan nasihat, pelajaran yang baik, yang bagus, wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan nasihat dan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Nah, hadirin, ini namanya ayat dakwah, bukan ayat amar ma'ruf, bukan ayat nahi munkar, bukan ayat jihad. Ini namanya ayat dakwah. Hadirin rahimahullah, dakwah itu harus lembut, dakwah itu harus sopan, dakwah itu harus santun, dakwah itu harus simpatik dan menarik. Tidak boleh kasar, tidak boleh garang, tidak boleh kasar di dalam berdakwah. Itu namanya yang ketakutan, gemetar
ada yang menangis, bahkan ada yang bisa saking takutnya, saking lembutnya ucapan Nabi, saking indahnya ajakan Nabi, dakwah Nabi masuk dalam jiwa umatnya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesempatan ini kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi
untuk kegiatan yang baik dan berguna. Karena waktu sangat berharga. Orang barat mengatakan the time is money. Waktu adalah uang. Sedikit saja waktu dibuang sama halnya membuang jutaan rupiah uang. Orang Arab mengatakan al-waktu kasayfi. Waktu bagaikan pedang. Kalau kita tidak menggunakan waktu, maka waktu akan memotong kita. Bagi kita sebagai orang muslim, tentu waktu adalah ibadah dan amal soleh. Gunakanlah setiap waktu kita untuk ibadah dan amal baik. Bukan apalah artinya orang yang diberi panjang, apalah artinya orang yang diberi waktu yang tetapi tidak digunakan untuk ibadah dan amal baik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man dhalla umruhu wa ahsanu amaluhu wa syarrun nas man dhalla umruhu wa sa'a amaluhu. Jadi kesimpulannya, di awal tahun baru ini banyaklah berbuat baik, gunakanlah waktu kita dengan baik, jalanilah hari-hari kita dengan bijak dan cerdik. Supaya apa? Supaya kepribadian kita menjadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diterima oleh Al-Qadar, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, yang artinya barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka dari itu banyaklah berbuat baik, niscaya kepribadian kita menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya wa syukran bila nihaya. Asyhadu an la ilaha illallah rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'lamu minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim wa mawlana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudain kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'an. Pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, amin. Pada para dewan-dewan kiai Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, amin. Dan kepada para juri dan juria yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, amin. Dan tak lupa teman-teman saya, para santri wa santria yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah pada
dari kata da'a yad'u da'watan yang artinya mengajak, itu namanya dakwah. Lantas kemana kita harus mengajak? Kemana kita harus berdakwah? Tentu kepada kebaikan. Kenapa kita harus berdakwah kepada kebaikan? Karena Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengajak, untuk berdakwah kepada kebaikan. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqumu ummatun yad'una ila ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang keseluruhan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Dan dengan ayat ini jelaskan bagi kita bahwa dakwah adalah suatu perintah dari Allah. Hadirin rahimakumullah, perintah dakwah bukan hanya berlaku untuk kita saja, tetapi perintah dakwah sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Muhammad pun sudah diperintahkan untuk berdakwah. Hadirin rahimahumullah. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana metode kita untuk berdakwah? Bagaimana tata cara kita untuk berdakwah? Maka jawabannya adalah tergantung sikon. Tergantung apa? Tergantung situasi dan kondisi. Karena jangankan kita, Rasul pun tak kalah. Rasul dakwah disesuaikan dengan sikon. Makanya sudah tak asing lagi di telinga kita bahwa dakwah Rasul ada yang disebut dengan dakwah syirah dan ada yang disebut dengan dakwah jahriyah. Kenapa Rasul dakwah syirah? Kenapa Rasul dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara door-to-door dari rumah ke rumah? Kenapa Rasul dakwah secara jahriyah? Kenapa Rasul dakwah secara terang-terangan? Karena sikon, situasi dan kondisi sudah memungkinkan untuk dakwah secara jahriyah. Hadirin rahimahumullah. Lalu bagaimana dakwah kita di situasi dan kondisi di zaman era milenial ini? Yang mana di zaman era milenial ini kemajuan teknologi semakin pesat, kemajuan alat transportasi semakin hebat, tapi sayangnya ekonomi rakyat makin melarat. Lalu hal dulu untuk menyampaikan hanya informasi saja bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi di zaman era milenial ini tidak memakan waktu sampai 5 menit, 1 detik saja, 5 detik saja bisa sampai. Hadirin rahimahumullah. Lalu bagaimana dakwah kita di tengah anak remaja yang sudah melekat dengan dunia maya, yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sosial media? Maka jawabannya adalah jadikan sosial media sebagai media dakwah kita. Media dakwah kita bukan hanya berlaku di masjid saja, bukan hanya berlaku di musola saja, bukan hanya berlaku di majelis taklim saja, tetapi jadikan sosial media kita sebagai media dakwah kita dengan cara memasukkan konten-konten yang positif yang berisi tentang tuntunan syariat Islam. Hadirin rahimahumullah. Perkataan saya dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah suatu
وحده لا شريك له وأشهد أن وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Pertama-tama pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang saya hormati beserta jajaran keluarganya, yang saya hormati segenap para dewan guru, dewan kiai Pondok Pesantren Miftahul Ulum beserta jajaran keluarganya, yang saya hormati para pengurus putra dan putri dari atasan sampai bawahannya, dan tak lupa kepada kawan-kawan seperjuangan saya, santri putra dan santri putri yang saya banggakan. Semoga Allah muliakan, amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu dakwah di era milenial. Hadirin rahimakumullah, Islam itu mempunyai medan juang, medan tempat umat Islam untuk berjuang. Medan Islam itu ada 3 medan. Yang pertama yang disebut medan dakwah, yang kedua yang disebut medan hizbah, dan yang ketiga yang disebut medan jihad. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik di dalam 3 medan tersebut. Beliau adalah uswatun hasanah dalam 3 medan juang Islam. Dan sekarang muncul pertanyaan, apa yang disebut dengan dakwah dan apa sih dengan hizbah? Lalu apa pula yang dimaksud dengan jihad? Insya Allah pada malam ini saya akan bahas salah satunya dari 3 medan Islam. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu medan dakwah. Dakwah itu dari bahasa Arab da'a yad'u da'wan da'watan, yang artinya mengajak. Jadi dakwah itu maknanya adalah mengajak. Jangan mengajak nggak boleh kasar, jangan mengajak nggak boleh keras, jangan mengajak nggak boleh putus hati. Yang ngajak itu harus ramah, santun, sopan, simpati agar menarik perhatian. Namanya juga ngajak. Oleh karena itu tatkala Nabi kita Sayyidina Muhammad dulu berdakwah, Nabi diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah kepada Nabi? Allah menyatakan dalam Al-Quran, hei Nabi, hei Rasul, jika engkau bersikap kasar, jika engkau bersikap pengis hati, maka masyarakat akan hilang, umat-umatmu akan pergi meninggalkan majelis. Nabi dilarang oleh Allah kalau berdakwah jangan kasar, kalau berdakwah jangan pengis hati, kalau berdakwah harus ramah, santun, supaya umat-umatmu tidak meninggalkan. Lalu bagaimana caranya berdakwah? Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Luar biasa, sangatlah indah. Allah katakan kepada Nabi, ud'u, ajaklah mereka ila sabili rabbi, ke jalan Tuhanmu. Bagaimana cara mengajaknya? Bil hikmah. Apa arti bil hikmah? Bil ilmin nafi', dengan ilmu yang diamalkan. Jadi kalau kita dakwah itu pakai ilmu yang diamalkan. Dengan kata lain, bil akhlaqil karimah. Dengan kita berdakwah di era milenial, kita harus dakwah seperti dakwahnya Nabi. Bagaimana dakwah Nabi? Mengingat masa lalu ketika Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad SAW berdakwah, Nabi tak henti-henti, beliau tak bosan-bosan
tidak habis-habis, dihina, dicaci, dimaki, bahkan giginya beliau sampai mata, dahinya beliau sampai berdarah. Yang lebih parah lagi, pisau ada di giginya beliau sampai berbuiran darah. Semua itu perbuatan orang-orang kafir yang benci kepada Nabi. Lalu apakah Nabi membalasnya? Oh tidak. Di dalam hati Nabi tidaklah ada sifat balas dendam. Mengapa Nabi tidak balas dendam? Pada waktu itu Allah berfirman kepada Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Dan jika kamu balas, maka balaslah dengan balasan yang sama seperti siksaan yang ditimpakan kepadamu. Wa in sabartum, tetapi jika kamu bersabar, lahu khairul lisabirin, maka itulah sebaik-baiknya bagi orang yang sabar. Jadi jika kita berdakwah, lakukanlah seperti dakwahnya Nabi. Lihat Nabi kita, walaupun sudah habis-habisan disiksa, Nabi tidak pernah menyerah, Nabi tetap berjuang, Nabi tetap berdakwah. Itulah pentingnya dakwah diiringi dengan akhlakul karimah. Jadi kesimpulannya, dakwah itu artinya mengajar. Lihat, yang namanya gajah gak boleh kasar, yang namanya gajah gak boleh mengisahati. Yang ngajak itu harus ramah, santun, simpati agar menarik perhatian. Kalau kita dakwah, lakukanlah dakwah seperti dakwahnya Nabi kita. Bagaimana dakwah Nabi? Nabi kita sudah disiksa habis-habisan, tetap berjuang. Nabi kita dihina habis-habisan, tetap berdakwah. Untuk apa Nabi kita berdakwah? Untuk apa Nabi kita berjuang? Untuk kita yang tidak pernah mendengar perkataannya langsung dengan telinga kita, bahwa dakwah itu penting diiringi dengan akhlakul karimah. Lalu apa yang harus kita sampaikan saat berdakwah? Apakah yang seru doang? Bukan. Apakah yang senang saja? Bukan. Tapi qulil haqqo walau kana murra, sampaikanlah yang hak walaupun pahit rasanya. Jadi kalau kita berdakwah, gak boleh milih yang manis saja, gak boleh milih yang bagus saja. Percuma bagus kalau yang bukan yang hak, percuma manis kalau bukan kebenaran. Tapi sampaikanlah yang hak walaupun tidak bagus, sampaikanlah yang benar walaupun pahit rasanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan hanya kepada Allah lah saya mohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.